Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bapak sekalian, rahimahumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah berapa bulan sudah bertemu, akhirnya kita diberi kesempatan kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya menjadi bagian dari pertemuan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan materi berkenaan dengan Sirah Nabawi ini, berkenaan tema utusan pertama menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sedang menghadapi siksaan dan gangguan dari kaum Quraisy, datanglah utusan dari kaum Nasrani Habasyah. Ini sebelumnya kan ada hijrah yang dilakukan oleh para sahabat ke Habasyah. Ada 2 kali hijrah ke Habasyah. Kaum Nasrani Habasyah sebanyak 30 orang, bahkan ada riwayat lebih, menemui Rasulullah SAW ingin mempelajari Islam. Mereka datang bersama Ja'far bin Abu Thalib untuk mempelajari Islam. Datang bersama Ja'far, paman Rasulullah SAW. Mereka menyatakan beriman setelah bertemu dengan Rasulullah dan mengetahui sifat-sifatnya serta mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Utusan Nasrani Habasyah ini ya sebetulnya datang ke Rasulullah itu seakan-akan untuk konfirmasi, karena mereka sebelumnya pengikut Nasrani yang jujur, membaca Injil yang benar, sehingga ketika datang itu hanya untuk mengkonfirmasi, menyesuaikan antara yang dia dapatkan dengan kenyataan yang ada pada Rasul. Maka tidak aneh, baru beberapa lama dulu ngobrol, mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah berupa Al-Quran, mereka langsung menyatakan Islam, mengikuti Rasul. Ya. Jadi tidak lama gitu. Berbeda dengan dakwah Rasul kepada kaumnya yang luar biasa penyiksaan, luar biasa penentangan. Sedangkan mereka datang, ngobrol tidak lama, lalu menyatakan masuk Islam. Ketika berita ini sampai kepada Abu Jahal, dia segera mendatangi mereka seraya berkata, ini perkataan Abu Jahal, kami belum pernah melihat utusan yang paling bodoh kecuali kalian. Kami belum pernah melihat utusan yang paling bodoh kecuali kalian. Kalian diutus kaummu untuk menyelidiki orang ini, yakni Nabi Muhammad, tetapi belum sempat duduk dengan tenang, belum lama duduk di hadapannya, kamu sudah melepaskan agamamu dan membenarkan apa yang diucapkan oleh Muhammad. Tidak lama ngobrol dan sudah membenarkan bahasa Abu Jahal itu melepaskan agama, karena beranggapan bahwa Nasrani dengan yang dibawa oleh Rasulullah itu berbeda. Jadi beranggapan bahwa Nasrani yang dipegang oleh Nasrani Habasyah ini dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah berbeda. Makanya bahasanya sudah melepaskan agama. Nasrani Habasyah ini menjawab,
semoga keselamatan atasmu. Kami tidak mau bertindak bodoh sepertimu. Biarkan kami mengikuti pendirian kami, dan kamu pun bebas mengikuti pendirian. Kami tidak ingin kehilangan kesempatan baik ini. Bapak sekalian, ini bagaimana indahnya jawaban Nasrani Habasyah. Begitu santunnya gitu, dan begitu bijaknya. Bahasanya, semoga keselamatan atasmu. Kami tidak mau bertindak bodoh seperti ini, dengan menyia-nyiakan ada nabi di sekitarmu, tapi kamu tidak mengikuti. Sedangkan orang Habasyah jauh-jauh datang hanya untuk menemui dan menyatakan keislaman. Biarkan kami mengikuti pendirian kami, dan kamu pun bebas mengikuti pendirian kami. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 52 sampai ayat 55. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab min qablihi, sebelum Rasulullah. Hum, mereka bihi terhadapnya yu'minun, mereka beriman. Mereka beriman pula dengan Al-Quran. Walladzi yutsla alaihim qalu amanna bihi. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, qalu, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman terhadapnya, terhadap Al-Quran. Innahul haqqu mir rabbina, sesungguhnya Quran itu al-haq, sesuatu yang hak, mir rabbina, dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya kami sebelumnya muslimin, orang-orang yang memaslahkan diri. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang, sebelum Al-Quran diwahyukan, lalu kemudian dibacakan, mereka sudah meyakini akan adanya Nabi akhir setelah Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka sudah meyakini. Kalau di surah As-Saff itu, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Jadi Bapak sekalian, mereka sudah meyakini sebelum Nabi Muhammad itu datang, mereka sudah mengenal. Ya, sebelum Nabi Muhammad itu diutus, mereka sudah tahu. Dan mereka sudah meyakini. Karena itulah yang diajarkan dalam kitab mereka, yang disampaikan oleh Nabi mereka, Isa alaihissalam. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri pahala mereka marratain, 2 kali. Bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Dikatakan bodoh, tetapi jawabannya semoga Allah memberikan keselamatan atasnya, gitu kan? Jadi kalau dikatakan oleh orang-orang yang tidak berilmu, maka mereka mengatakan qaulu salam. Ucapan mereka tetap ucapan yang berkualitas, yang tidak berisi hal yang tidak baik bagi orang yang mendengarkannya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dengan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu, apabila mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, a'radu anhu, mereka berpaling darinya, dari perkataan itu. Wa qalu, dan berkata, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal-amal kami, bagi kalian amal-amal kalian. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. La nabtagil jahilin, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil, yang bodoh. Jadi Bapak sekalian, persis sebagaimana yang Allah kabarkan, itulah yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan bersama Rasul, lalu diabadikan di dalam surah Al-Qasas. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama, penderitaan yang dialami aktivis dakwah bukan berarti kegagalan dakwah. Dan senantiasa inna ma'al usri yusron, beserta kesulitan itu ada kemudahan.
di saat para sahabat mendapatkan tekanan, seakan-akan ada hiburan. Allah hadirkan orang-orang untuk menyatakan keislaman, loyal dengan Islam, dan tidak butuh waktu yang lama. Sedangkan yang didakwahi oleh Rasul justru menentang, bukan hanya menentang, bahkan mereka melakukan penyiksaan, intimidasi fisik, menyiksa orang-orang yang beriman. Apa yang dialami oleh para sahabat, apa yang dialami oleh Rasulullah di saat berdakwah berupa penyiksaan itu jangan diartikan sebagai kegagalan dakwah, gitu ya. Jadi jangan diartikan sebagai kegagalan dakwah. Bakal beda logika dakwah dengan logika politik itu beda. Apalagi politik yang bukan dipakai untuk dakwah. Kalau logika politik itu menangkal, kalau logika dakwah itu benar salah. Belum tentu yang benar itu menang, ya kan? Nah, gitu. Makanya kalau dakwah ini diwarnai dengan politik yang lupa akan esensi dakwahnya, orang-orang yang berdakwah ini akan kecewa dengan apa yang diterima, karena belum tentu kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau orang yang berdakwah mengajak kepada Allah, berharap pahala dari Allah, menang kalah itu sudah ada catatan. Tetapi menyampaikan kebaikan, memberikan kebaikan, itu sudah menjadi catatan dia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kalau logika politik itu pasti kita bakal kecewa. Orang-orang yang baik kemudian kalah, orang-orang yang tidak baik menang, itu bisa jadi kecewa. Dan itu dianggap gagal. Tapi dalam logika dakwah tidak. Dan Rasulullah itu tidak selamanya menang. Dalam perang Uhud mengalami kekalahan, perang Hunain juga demikian. Ya, jadi jangan sampai kita jadi mempertanyakan agama kita karena kekalahan yang didapat. Tidak. Kesabaran, optimis dalam menghadapi ujian jalan dakwah adalah kunci untuk mendapatkan keberhasilan dan kemenangan. Kapan akan mendapatkan itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ikhtiar dengan dibangun ilmu yang kokoh dan kebersamaan yang kuat, itu yang harus dilakukan. Karena tidak mungkin perubahan dilakukan oleh seorang diri. Jadi Rasulullah itu cukup sebetulnya dengan malaikat Jibril kan, tetapi tidak dilakukan begitu. Jadi Rasul tetap mengajak para sahabat, lalu berjamaah dengan para sahabat. Ketika berdakwah pun mengutus ke Madinah, mengutus ke Yaman, tidak langsung oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Jadi jangan beranggapan karena ada penderitaan lalu dianggap sebuah kegagalan. Kira-kira Nabi siapa Bapak yang tidak mendapatkan ujian di waktu dakwah? Tolong pamilarikan. Nabi Isa luar biasa. Sampai akhirnya Nabi Isa direncanakan untuk disalib. Nabi Musa, wah, apalagi Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Jadi hampir semua. Makanya kalau jalan dakwah ini jalan yang penuh dengan kesenangan, dekat untuk dirasakan kenikmatan, pasti mereka akan mengambil. Tapi kata Allah, walakin ba'da alaihi masyukur. Tetapi jalan dakwah ini jalan yang panjang, jalan yang jauh dan banyak kesulitan. Makanya tidak banyak orang yang kemudian mau istiqomah di dalam dakwah. Berharap mudah-mudahan ya kita bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, jadi Bapak sekalian, sekali lagi, kuantitas itu bukan jaminan dan bukan satu-satunya kriteria kemenangan. Ya, meskipun memang kita butuh kuantitas untuk sebuah kemenangan. Tapi ingat, ketika Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Tidak sedikit kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Ya, maka
prediksi Indonesia kalah oleh Korea, ternyata tidak. Nah, anjing gitu. Gitu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, berbicara jenis keimanan, utusan dari Habasyah ini bukan jenis keimanan yang berbeda, bukan jenis keimanan yang baru. Jadi ketika mereka berbicara dengan Rasulullah, lalu mereka mendapatkan ciri-ciri Rasul sebagaimana yang mereka baca di kitab mereka. Mereka itu hanya melanjutkan keyakinan sebelumnya dan melaksanakan apa yang dibaca dari kitab mereka. Jadi bukan keyakinan baru. Justru mereka masuk Islam mengimani Nabi Muhammad itu sebagai perintah dari Nabi mereka. Makanya mengikuti Nabi sebelumnya dapat pahala, termasuk dengan mengikuti Nabi Muhammad. 2 pahala mereka dapat. Keimanan yang terdahulu, melanjutkan dari keimanan yang terdahulu. Sekedar melaksanakan konsekuensi dari akidah yang dianutnya, bukan proses perpindahan dari satu agama ke agama lain. Nah, sekali lagi Bapak sekalian, jadi yang tadinya disebut Nasrani lalu kemudian masuk Islam yang dianut oleh Nabi Muhammad, ini bukan perpindahan dari satu rumah ke rumah lain, dari satu agama ke agama lain. Bahkan seluruh nabi dan rasul itu agamanya satu, Islam. Nabi Ibrahim wa ana awwalul muslimin. Nabi Musa pun demikian. Nabi Isa pun demikian. Jadi agama nabi dan rasul itu satu, Islam. Makanya tidak mungkin kemudian antara satu nabi dengan nabi yang lain memiliki fondasi yang berbeda. Kalau syariatnya itu disesuaikan dengan kondisi dan kaum masing-masing. Kayak sholat mereka tentu berbeda, tapi fondasinya, akidahnya sama. La ilaha illallah. Sehingga ketika Nabi Isa ada, mereka harus mengikuti Nabi Isa. Tapi ketika Nabi Isa sudah tidak ada, lalu hadir Nabi yang baru, di kitab itu sudah dijelaskan. Nabi Isa juga sudah mengingatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Sehingga ketika mereka membaca Injil, lalu bertemu dengan Muhammad dan meyakini apa yang dibaca, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, nah itu sebetulnya mereka melaksanakan konsekuensi dari apa yang mereka baca. Jadi menjalankan. Makanya Allah menyuruh kepada Rasulullah itu untuk orang-orang Yahudi begitu mudah. Cukup katakan kepada mereka, lastum ala syai' hatta tuqimut Taurata wal Injil. Kalian tidak beragama sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Tegakkan Taurat dan Injil yang benar, niscaya mereka akan menyambut dakwah Rasulullah. Karena di Taurat Injil itu sudah ada ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Jadi bahasanya, kamu tidak beragama sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Maka awal dakwah Nabi, siapa yang pertama kali diharapkan mendukung dakwah? Ahli kitab. Siapa yang diharapkan oleh Nabi mendukung dakwah Nabi? Ahli kitab. Kenapa? Karena mereka sudah tahu. Sifat Nabi sudah tahu. Akan keberadaan Nabi akhir zaman sudah tahu. Sehingga ketika datang itu yang pertama kali diharapkan menyambut itu ya mereka. Tapi ternyata tidak. Realisasinya justru mereka yang melakukan penentangan yang luar biasa. Nah, kadang-kadang gitu Bapak sekalian. Ada orang yang dianggap bisa membantu, malah jadi memusuhi. Ada orang yang dianggap naon sih diharapkan ke CN. Tapi ternyata tidak demikian. Maka kita kembalikan ke keumuman dakwah. Pokoknya nama yad'un nas. Ayo seluruh manusia. Nah, bisa jadi kan kita prediksi, saya tambah linde, saya tambah gampang diajak ngobrol, ajigana lamun diajak ngaji daekeun. Ternyata geus diajak malah ngadu dalil. Tapi kepada orang saya tahu boraong ke masjid, tara jigana moal. Gitu kan? Kadang-kadang kita ini sudah memprediksi gitu. Tapi tidak demikian. Makanya dakwah ini ya sebarkan seluas-luasnya tanpa memilih-milih. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang Allah akan beri hidayah lewat ajakan kita. Ya,
Ada orang yang dianggap oleh kita akan mudah malah sulit. Ada orang yang dianggap oleh kita sulit malah menjadi. Ya. Nah ini mudah-mudahan gitu ya. Jangan jangan berpikir seulang terlebih dahulu. Bukan nama dogikan mah dogikan. Ajak mah ajak. Masalah nanti menerima atau tidak menerima itu bukan bagian. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah ini. Lana a'maluna walakum a'mal. Bagi kami amal-amal kami, bagi kalian amal-amal. Ya. Nah, dan titik kadang banyak orang yang tersentuh itu bukan oleh dalil-dalil yang dibacakan. Banyak orang yang tersentuh itu dengan perbuatan-perbuatan. Ya, ada yang sakit ditengok, ada yang membutuhkan ditolong, itu lebih efektif daripada kita membacakan hadis, membacakan Al-Quran yang belum tentu menerima. Tapi yang namanya kebaikan pasti mereka senang diberi. Sekali lagi, diberi dalil itu belum tentu semua menerima. Tapi yang namanya diberi kebaikan akhlak, ya ada rezeki berbagi, ada yang sakit tengok didoakan. Saya yakin semuanya sepakat. Ya, ini mudah-mudahan ada waktu beberapa menit, 10 menit ya, sebelum waktu isya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Tadi kan para ahli kitab kan diharapkan jadi lebih menerima. Tapi kenapa malah jadi penghalang? Apa yang menyebabkan mereka tidak menerima? Padahal kan sudah tahu di kitab-kitabnya. Ya. Apa yang menjadikan mereka justru menjadi orang yang paling menolak? Nah ini hari ini kita menyaksikan seperti apa ya Bu? Hasadan min indi anfusihim. Karena ada hasad, ada dengki. Karena nabi yang diharapkan itu adalah keturunan Yahudi. Yang selama ini nabi Rasul itu keturunan mereka. Dari keturunan Ishak. Sampai nabi terakhir Nabi Isa alaihissalam. Itu keturunan Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, terus sampai Nabi Isa. Itu keturunan dari Ishak. Sedangkan Rasulullah keturunan dari Ismail. Jadi mereka itu sebetulnya orang-orang yang eksklusif, yang hanya menerima dari kelompoknya. Maka jangan aneh, bikinlah tembok-tembok yang tinggi untuk memisahkan mereka dengan yang lain. Begitu. Jadi Bapak sekalian, berbicara tentang keterbukaan, berbicara kita tidak boleh tertutup dan ekstrim. Sebetulnya siapa ya ekstrim? Tidak. Jadi diantaranya apa yang menjadikan mereka menolak itu ada kedengkian. Karena berharap yang mereka inginkan itu, makanya kan Aus Khazraj itu dari mana Aus Khazraj tahu Nabi Muhammad? Dari Yahudi. Ya, ingat nanti akan ada nabi akhir, kami akan berperang bersamanya dan kami akan mengusir kalian dari Madinah. Itu kan orang Yahudi. Nanti kita akan bahas itu. Nah, pada musim haji, Aus dan Khazraj mendengar kabar ada nabi itu. Aus dan Khazraj tahu dari mana? Dari Yahudi Madinah. Maka ketika mendengar ada nabi yang baru itu, Aus dan Khazraj mendatangi. Mulai dari 12 orang beriman. Tahun kedua sudah ada sekitar 70 orang yang datang lalu membuat Bai'atul Ridwan, Bai'atul Aqabah ya. Lalu terjadilah proses hijrah. Begitu. Jadi orang Madinah tahu tentang Nabi akhir zaman dari siapa? Dari Yahudi. Dan ternyata ketika Nabi yang diharapkan oleh mereka tidak sesuai dengan keinginannya, maka apa yang dilakukan? Menghapus di kitab-kitab mereka tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Ya, jadi memang berat kalau sudah dengki, hasad. Itu jawaban kenapa. Kami tas dengki mah, aduh, repot. Berat. Sudah ada dari dulunya Ustaz ya, ini berpikir. Iya. Hasad dan min indi anfusihim. Allah.
Basari anggar pada sini. Di pilihan patuangan ke orang tengah aja sebagai bentuk hadiah gitu ya nanti malah jadi gede kabar atau misalkan ada karnasi yang diracun dan sebagainya nama dipikir. Nah itu gimana kita untuk hal tersebut? Ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, dalam bab silaturahim itu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, aku memiliki kerabat, aku sambungkan, dia putuskan, aku beri kebaikan, dia kasih keburukan, aku bersifat santun, dia mau bertindak bodoh. Apa kata Rasul? Jadi aku mendekat, dia menjauh, aku sambung, dia putus, aku kasih kebaikan, dia malah ngasih keburukan, aku mah sudah sopan, baca salam, senyum, malah dia mau bersikap bertindak bodoh, ngasih sesuatu yang tidak baik. Apa kata Rasul? Jika apa yang kau katakan terus dilakukan, seakan-akan kau menyuapkan bara api ke dia, kau berikan makanan berupa bara api, artinya ya dia dosa bagi dia. Dan Allah senantiasa menolong engkau selama engkau berlaku seperti itu. Jadi jangan sampai karena kita ngasih kebaikan dia mengasih keburukan, lawan deui we isuk nanti keburukan. Gitu. Jadi kata Rasul, kalau kita terus melakukan itu, maka seakan-akan kita menyuapkan ke dalam mulut dia berupa bara api. Ya, akan sakit. Itu gambaran dosa yang dia dapatkan. Yang kedua, ya Allah akan senantiasa menolong engkau selama engkau melakukan hal tersebut. Makanya Bapak sekalian, dakwah itu harus ikhlas. Jangan hitung-hitung. Masalah dia menerima tidak menerima itu bukan urusan kita. Urusan kita itu ngasih kebaikan. Setelah kita ngasih lalu dia dialungkan itu urusan dia. Setelah kita menyambung dia memutuskan itu urusan dia. Karena kalau kita akhirnya tidak memberi berarti kita tidak melakukan kebaikan. Kalau akhirnya kita memutuskan berarti dosa karena memutuskan. Makanya ikhlas itu ya jadi energi yang tidak akan habis untuk terus melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan karena dihargai, ya ketika tidak dihargai berarti. Kalau kita melakukan kebaikan karena kita diberi kebaikan, kalau tidak diberi kebaikan kita berhenti. Ya, jadi fokus dengan kewajiban kita dari Allah, bukan fokus memperhatikan apa yang didapatkan dari orang lain setelah berbuat baik. Nah, dan saya yakin Bapak sekalian, orang yang tidak baik itu, ketika diberi kebaikan, wajahnya yang seperti luar biasa, tapi hati nama itu bergejolak begitu. Ya, semakin malu dan berharap ya hari ini dia menolak, besok dia menolak, tapi suatu saat dia menolak. Jadi kita berharap dengan kebaikan yang diberikan itu akhirnya dia menjadi orang yang baik. Ya, nah itu makanya ya sekali lagi dakwah itu ya betul-betul keadaan ikhlas. Upami kita ikhlas malu. Ini jalmi ngobrol saya rugi-rugi. Makanya fokus lamun bahasa saya mah kunaon baca salam ya urang mah ngalaksanakeun kewajiban we da cek Rasul idza laqaitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu baca salam. Adapun dia jawab ya urusan dia. Kenapa ngasih ya kita mah melaksanakan Quran we wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adapun dia kemudian tidak menerima ya itu bukan urusan. Diberikan kaucing ya bukan urusan. Bae da urang mah geus meunang pahala. Ya. Nah, maka kata kuncinya di itu. Sing ikhlas. Upami terikhlas maka jadi hitung-hitungan. Saya geus kaluar sekian miliar teu kapiwih. Kan ngeri gitu. Ketika tidak ikhlas itu ngeri. Kebaikan kita, harta kita sudah keluar, lalu kita juga tidak dapat sebagaimana diinginkan, pahala urut coba. Tapi kalau kita ikhlas, meskipun taruhlah tidak dapat apa yang kita inginkan, tapi minimal kita meyakini Allah itu tidak lupa, Allah itu tidak akan tidur, Allah itu tidak akan berhenti menuliskan kebaikan. Makanya mangga wae Bapak sekalian, kalau saya bahaya kalau orang itu hanya berpikir logika politik saja, logika menang kalah saja. Kalau logika menang kalah,
ngeri. Pasti akan melakukan kebaikan itu ya hanya 1 hari untuk 5 tahun. Tapi kalau logikanya adalah dakwah memberikan kebaikan dan pahala yang tidak berhenti, maka 5 tahun itu akan menjadi ladang kebaikan bagi dia. Bahaya, saya pikir bakal hancur. Kalau logika itu hanya untuk 1 hari, 1 hari berkorban bro-broan untuk mendapatkan 5 tahun. Dan 5 tahun libur berbuat kebaikan. Nanti 1 hari saja berbuat kebaikan. Bahaya. Gitu ya. Dan semoga Allah mengistiqomahkan. Karena ada orang yang masih kebaikan luar biasa. Ya, setelah itu terpilih. Ya, yang dipilih kemudian ada, ya bisa jadi Bapak ketika sudah tidak terpilih lain pundung gitu. Nah, maranan itu terpilih Bapak duit mana mereka biayaan yang selama ini biaya dia dapatkan dari gaji selama dia menjadi anggota dewan, kan ketika dia tidak mendapatkan ya dia bisa jadi tidak bisa membiayai aktivitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Kita husnudzon seperti itu. Ya, baik. Nah ini mudah-mudahan jadi logika dakwah dengan logika kemenangan. Jadi kan kembar surga, kembar senyum itu kan suara ya. ya, Kita sudah menyebarkan senyum, kemudian suara yang ya bersahabat itu. Tapi mereka memalingkan menolak. ya, Nah, sedekah itu ditolak enggak. atau gimana itu? Kita ini sedekah ini karena dia atau karena Allah? Kan kita ingin apa yang namanya ingin istilahnya sedekah kita itu ingin membuka lembaran baru misalkan. Ya. Iya, makanya kan tadi kata kunci Iya ikhlas. itu gak mau jadi kalau memalingkan buka gitu. Ya, Hal yang demikian makanya gini. Kalau akhirnya kita udahlah besok mah teu kudu senyum deui. Mana lagi hasuman deui we. Nah, punten ya. Maaf nih. Perbuatan hasum kita bukan untuk dia, untuk kita. Apa yang kita lakukan itu Allah tulis. Jadi kalau kita berbuat hasum, siapa yang dirugikan? Kita. Gitu Bapak sekalian. Makanya motivasi kita melakukan itu berusaha agar ikhlas. Adapun dia kemudian tersenyum atau tidak, adapun dia memalingkan. Kalau kita memalingkan yang sama, berarti kita ini sama dengan dia. Menurut kita, dia memalingkan itu baik atau buruk? Buruk. Berarti kalau kita memalingkan, buruk. Ahli kebaikan itu bukan membalas. Ahli kebaikan itu melakukan kebaikan meskipun orang lain memberikan keburukan. Kalau dia baik kemudian berlaku baik, itu namanya membalas. Bukan perkara mudah, tapi harus belajar. Maka bagaimana orang-orang ini ketika disemprot oleh Abu Jahal, tapi bahasanya apa? Salamun alaikum. Jadi tetap bahasa santun keluar. Tidak mudah Bapak sekali, tapi harus belajar. Jadi saya semoga Allah mengistiqomahkan dan berikan kesabaran. Saya yakin bahwa dakwah dengan kebaikan itu akan lebih kokoh daripada dakwah dengan kekerasan, dengan apalagi menyebar ketidakbaikan sebagaimana mereka. Ya, jangan berharap kegelapan bisa hilang dengan kegelapan yang sama. Kegelapan itu hanya hilang dengan cahaya. Namun kurang poek, ya kalakan nyalahkan PLN, mendingan neangan diri, jadi ya, atau bawa WHP, cangkeun lampu. Itu jauh lebih clear. Kegelapan itu tidak bisa dihilangkan dengan kegelapan. Kegelapan itu hanya bisa hilang dengan cahaya. Jadi lamun batur hasem, ulang di haseman, kabeh harasem. Ya, nah baik Bapak sekalian, meskipun dalam ilmu pendidikan ada niatan-niatan di mana kita memberikan pendidikan tidak selamanya harus berupa dengan lemah. Ada saat di mana kita untuk mendidik dengan cara yang tegas. Wallahu a'lam. Termasuk nyumpahin juga sepertinya.
Gimana? Termasuk nyumpahin juga bisa ya, kategorinya sama dengan seperti itu. Ya, Contohnya begini nih, ya Sumpahin bro. seperti yang dilakukan Bapak Guru tadi kan, merengos gitu, sumpahin lah saya gitu, sing cilaka contoh, nah gitu, sing bengar contoh, nah seperti itu gitu. Kalau kita lihat doa dari Nabi Nuh ketika luar biasa pengingkaran kaum, apa yang dikatakan Nabi Nuh? Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Allah, jangan kau tinggalkan orang-orang kafir. Beakeun kafir. Dan terjadilah banjir yang menenggelamkan semua. Yang selamat itu hanya yang ada di perahu Nabi. Oke ya. Berarti boleh dong. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Dilempari, berdarah, didatangi malaikat. Kata malaikat, aku diutus oleh Allah. Jika engkau mau, aku angkat gunung. Aku timpakan kepada mereka. Selesai habis. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Enggak. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Enggak, bukan itu yang aku inginkan. Ya Allah, beri petunjuk mereka. Mereka belum tahu. Itu Nabi Muhammad. Ya, padahal benar. Dalam kondisi luka, kondisi dilempari oleh seluruh masyarakat yang ada di Taif, kemudian didatangi ke malaikat. Kalau engkau mau, aku angkat gunung. Aku timpakan ke mereka. Beres kabeh gunung di luka. Coba, kira-kira lamun orang itu kumaha? Ya sok guru lah. Gitu kan? Tapi Rasulullah justru aku berharap nanti ada keturunan mereka yang masuk. Jadi saya kasih jawaban nurutan Nabi Nuh. Ya kita umat Nabi Muhammad, jadi kita ikut Muhammad. Ya, baik Bapak. Minta maaf. Insyaallah nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.